Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini. Ada sukacita pada pagi hari ini. Seberapa kita bersukacita, mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memulai ibadah kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di hati kami, seluruh hidup kami Bapa, seperti di surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu atas hidup kami Bapa. Kau telah membimbing kami sepanjang minggu ini. Dengan tidak kurang suatu apapun kami dapat datang di tempat ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Beracaralah Tuhan atas seluruh yang kami lakukan di pagi ini Bapa. Biarlah semua kami lakukan dengan mata yang tertuju hanya kepada Kristus, dan demi hormat dan kemuliaan nama Kristus. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya ibadah ini. Kami semua yang terlibat, kami semua yang melayani, kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, Engkau urapi, Engkau jamah, berikan hikmat-Mu, berikan akal budi-Mu yang terbaik bagi kami Bapa. Agar kami melakukan ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Shalom sekali lagi. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita terus tinggal diam di dalam hati kita. Amin, saudara. Amin. Saudara sadar nggak? Saudara ada di sini karena Tuhan begitu mengasihi kita. Betul, betul. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, apapun sakit penyakit, apapun persoalan yang kita hadapi tiap hari, saudara bisa melihat dari ayat ini. Efesus 3 ayat 18b kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus luar biasa. Ada janji yang pasti yang Tuhan sediakan buat kita. Kasihnya begitu luar biasa. Lebarnya tidak terbatas, panjangnya tidak terbatas, tingginya tidak terbatas. Wow. Saya sampai kalau baca ayat ini saya sampai merinding saudara. Manusia itu terbatas, tetapi kasih Tuhan gak terbatas buat kita. Kasih Tuhan selalu ada buat kita. Luar biasa. Saudara ingat saat saudara mengalami sampai jatuh ke dalam titik yang paling nol pun atau minus pun, kita percaya kasih Tuhan itu tetap ada buat kita. Betul gak saudara? Sakit penyakit yang kita merasa kita gak disembuh-sembuhkan, lihat kasih Tuhan yang terus ada buat kita. Pemeliharaannya begitu sempurna. Kita tidak pernah telat makan. Kita masih bisa bernapas dengan bebas. Kita masih bisa menghirup udara yang begitu luar biasa segarnya. Bahkan di pagi hari yang cerah ini, saudara boleh memuji, menyembah kepada Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Tidak semua orang bisa lakukan dalam hidup kita. Amin saudara. Ada satu pujian, saudara patut bersyukur, saudara patut berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang boleh kita terima sampai hari ini saudara. Amin.
Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang waktu yang tepat untuk kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Katakan dengan sungguh-sungguh engkau berterima kasih untuk kasih. dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan Amin. untuk kasih setiamu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku Engkau berterima kasih untuk alami kebaikan Tuhan yang terus dalam melimpahkan dalam hidup kita. hidupku. Terima kasih Yesus Terima kasih untuk Yesus. kebaikan-Mu Terima kasih sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Terima kasih. untuk kasih Ini yang mampu kami setiamu ucapkan dalam hidup kami. yang ku alami Persembahkan dalam hidup dalam hidupku. Yesus. Terima kasih Yesus Terima kasih. untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
semua. Berikan ucapan syukur pada pagi hari ini dengan hatimu yang paling dalam atas kebaikan-kebaikan Tuhan, atas kasih-kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, atas perlindungan yang Tuhan berikan buat kita sampai hari ini. Kasih Tuhan begitu tak terbatas buat kita. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ucapkan terima kasih saat ini. Kapan lagi engkau akan menyatakan terima kasih? Karena saat ini saat perkenanan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di baitnya. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Rahmat Tuhan ada di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu Terima Tuhan. kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Raya kau beri.
Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji Dia. Mari memuji. Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah Yesus. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari memuji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari dengan kesuburan hati kita angkat pujian ini. Berdiri di hadapan-Mu, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kami memuji-Mu. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari memuji Dia, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya kita Yesus. Haleluya. Tata suci. Amin, amin. Bersama para malaikat menyembah. Kami memuji-Mu. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk hadirat-Nya Maha
saatnya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, mari tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari tepuk tangan semuanya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, sukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat kami bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari kita katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat kami bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat kami bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masih semangat puji Tuhan. Amin. Silakan berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersuka bagi Dia. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, bahkan melebihi dari segala pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita saling balas-balasan. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Ini saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tenangkan hati kita angkat satu pujian. Hanya dekat Allah kita merasa tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sejak kita bangun berdiri semuanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu.
kada shirane. Shirana Allah kada. Diberkatilah setiap orang pagi hari ini Tuhan. Oh, setiap orang boleh membuka hatinya untuk Tuhan. Dan ada yang diubahkan, ada yang dipulihkan Tuhan. Nama percaya Tuhan, setiap orang akan diberkati oleh. Terima kasih Bapa, beracaralah dan berbicaralah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus mau bergerak di tempat ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, puji nama Tuhan. Sebenarnya ibadah di tempat ini pagi hari ini mengingatkan saya waktu saya perintisan di Sumatera Barat, di Padang. Jadi waktu itu juga tempatnya seperti ini. Dan waktu itu yang melayani semua perempuan. Dan jemaat yang pertama sekali datang pada saat itu sekitar 9 orang. Tapi Bapak Ibu, kita harus tahu ketika ini tidak bicara tentang banyak orang atau tidak banyak orang ya, tetapi siapa yang datang dengan hati akan diberkati. Jadi bukan siapa yang banyak datang itu yang diberkati. Jadi saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu sudah ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan, dan saya percaya semua akan diberkati Tuhan. Amin. Amin ya. Pagi hari ini saya akan memberikan judul untuk apa yang ingin saya sharingkan, itu upgrade. Upgrade itu bicara tentang yang punya HP biasanya kan kalau punya WhatsApp itu harus di-upgrade ya. Jadi harus ada di apa ya namanya upgrade ya. Ya, sesuatu yang dari level di sini dinaikkan lagi. Jadi seperti naik kelas ceritanya. Nah, kenapa saya mau berbicara ini? Bapak Ibu mungkin tahu cerita ketika Yesus itu di dalam Lukas ya, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Jadi Yesus itu sedang berjalan-jalan di pantai, bukan mau berenang. Saya juga tidak tahu, tidak pernah mendapatkan ayat apakah Yesus bisa berenang atau tidak. Saya tidak tahu. Mungkin Yesus tidak bisa berenang ya. Karena Yesus gak perlu berenang, dia berjalan di atas air. Ya. Nah itu menceritakan bagaimana Yesus melihat ada 2 perahu dan dia melihat ini ada nelayan nih. Nah, di sana nanti Yesus ketemu dengan Petrus. Ketika saya bicara tentang upgrade, ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang hal ini. Upgrade ini bicara bagaimana Tuhan membawa hidup kita masuk ke dalam level yang berikutnya. Tapi ketika kita ingin masuk ke dalam level yang berikutnya ini, kita nggak bisa milih. Kalau Bapak Ibu sekolah dulu ya, misalnya kelas 1, terus Bapak Ibu langsung bilang, saya mau langsung naik kelas 3. Gurunya bilang apa? Memang sekolah punya Bapak. Nggak mungkin ya, kita nggak bisa milih. Atau anak TK bilang, saya mau langsung kuliah. Ya, saya tidak tahu itu ada apa tidak ya, tapi tidak mungkin. Demikian juga ketika kita ingin di-upgrade oleh Tuhan dari level yang bawah mau naik ke level berikutnya. Nah, ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai hal ini. Yang pertama, ketika Tuhan hendak meng-upgrade hidup kita, kita ini terpilih, bukan memilih. Kita tidak memilih Tuhan. Tuhan, aku memilih engkau supaya seperti ini. Jangan atur Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Kita baca di dalam Lukas 5 ayat 2. Di sana dikatakan, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Yesus ya melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Waktu dikatakan ia naik ke dalam salah satu perahu, bukan salah 2 ya. Kalau salah 2 nanti nilainya 80 ya. Salah satu saja, jangan banyak-banyak. Dia naik ke salah satu perahu. Berarti kan Tuhan memilih, ada pilihan itu. Yang satu perahu siapa? Yang satu perahunya Petrus. Apakah Petrus panggil Yesus? Awe-awe. Sini. Tidak. Tetapi Yesus memilih perahunya Simon. Artinya Yesus yang memilih Simon, bukan Simon yang memilih Yesus. Kalau kita tahu cerita di dalam 1 Samuel itu bagaimana Tuhan memilih Daud. Apakah Daud mendaftarkan dirinya untuk menjadi raja? Tidak. Bahkan pada saat itu Samuel melihat saudara-saudaranya itu ada yang badannya kekar, abs-nya bagus ya. Biasanya kan kalau pria-pria itu 6 pack ya. Mungkin yang saudaranya Daud 8 pack mungkin sampai 8. Nonton semua ya.
mungkin karena terlalu sering angkat beban atau gimana. Tetapi pada saat kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau Bapak Ibu hari ini mengatakan, Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan ini tidak adil. Kenapa saya ditempatkan dalam keluarga seperti ini? Kenapa ada yang ditempatkan dalam keluarga yang lebih kaya misalnya? Tuhan, kenapa saya sudah melayani Tuhan, tapi hidup saya kok tidak seperti hidupnya mereka? Bapak Ibu tidak akan pernah melihat apa yang terjadi dengan kehidupan orang lain. Mungkin Anda melihat dia naik mobil, tapi belum tentu hidupnya sebahagia Anda. Saya mau bercerita bagaimana papa saya itu kan dulu tinggal di dekat pantai karena itu ada kilang minyak. Nah, di belakang rumah itu mereka yang kerja di kilang ini biasanya karena mereka tidak punya rumah, mereka dikasih kayak tanah untuk membangun rumahnya sendiri. Nah, karena itu di dekat pantai biasanya rumahnya itu apa adanya lah buat tinggal. Saya tahu waktu saya liburan, saya tanya ke papa saya, itu yang di belakang rumah siapa? Saya masih ingat namanya, suami istri, namanya Ama Kepe, saya nggak tahu kenapa namanya begitu. Tetapi mereka ini nggak punya anak. Ketika saya berbicara dengan istrinya, saya bertanya seperti ini, ibu nggak punya anak, terus nggak apa-apa. Dia bilang seperti ini, saya percaya ketika kami percaya Tuhan, Tuhan sudah atur semuanya. Justru kami merasa kami dipilih di tempat ini bekerja. Mereka hanya itu ya, jahit goni. Karena di kilang minyak itu goninya yang masih yang bukan plastik loh, yang masih dijahit pakai tangan. Dan mereka dibayar satu goni itu 3.000. Nah, kami dipilih Tuhan ada di tempat ini. Kami percaya kami punya banyak anak, beneran. Jadi mereka yang kerja di kilang minyak itu kan banyak pemuda-pemuda yang biasanya mereka mengaduk-aduk kelapa. Jadi kalau itu kilang minyak, mereka nggak punya orang tuanya ada di kampung, tapi Ama Kepe sama istrinya ini menjadi orang tua buat mereka. Jadi mereka dihargai oleh para pemuda ini. Jadi mereka mancing ikan nanti dibawa ke bapak ini Ama Kepe dan istrinya. Mereka tidak menyesali bahwa mereka tidak punya anak. Nah, di sini terkadang kita sering sekali juga berpikir kepada Tuhan, kenapa hidupku secara finansial, secara ekonomi itu tidak seperti orang lain? Tuhan sudah memilih Anda berada pada posisi itu, bukan berarti Tuhan tidak mencintai Anda, tidak mengasihi Anda. Tetapi di masa-masa seperti ini sebenarnya kita harus bersyukur. Kenapa Tuhan menempatkan kita dalam posisi seperti itu? Saya pernah ditempatkan pada posisi saya merasa kecewa dengan Tuhan. Di saat saya melayani Tuhan, saya pernah cerita dulu sepertinya di sini di ibadah wanita di sini. Saya keguguran 7 kali. Kalau 1 kali lagi saya dapat payung. Ya kalau kita ke toko cat kan beli 5 dapat piring ya. Ini kalau saya 7 tambah 1 lagi saya dapat payung tuh. Payung plus piring cantik. Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Ketika saya berdoa untuk orang lain yang mereka masih pakai jilbab, ya, bukan agama Kristen, 2 minggu, 3 minggu, bisa hamil. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa supaya saya bisa hamil dan saya bisa punya anak, kok tidak? Mereka kok sudah menikah 15 tahun, 8 tahun, 10 tahun, didoakan. Besoknya, alhamdulillah Bu, sudah hamil. Saya merasa kecewa. Kenapa loh? Kenapa ketika mereka bukan orang percaya, tapi ketika didoakan dalam nama Yesus, mereka bisa dikasih anak Tuhan. Ya, meskipun setelah itu saya diberi anak oleh Tuhan, saya diberi 1 putra, tetapi proses untuk menuju ke sana, bagaimana Tuhan meng-upgrade saya, adalah dengan menjalani bagaimana saya itu hamil kemudian keguguran, dan saya merasa kecewa. Saya seperti di PHP sama Tuhan. Saya sangat senang, saya sudah hamil, tiba-tiba masuk rumah sakit, kata dokter, sorry harus dikurek. Pada saat itu saya merasa bahwa Tuhan PHP saya. Istilahnya disenengin dulu hatinya, ternyata diambil. Tetapi di sini saya ingin katakan bahwa ternyata yang sering PHP Tuhan itu, yang sering PHP itu bukan Tuhan, kita sering PHP. Kita itu seperti orang-orang di lampu merah.
Coba orang di lampu merah tanya, ngapain di sini? Nunggu lampu hijau. Lampu hijaunya nyala, ditinggal. Lampu hijaunya bilang, lah katanya nunggu saya, kok ditinggal? Lah kalau memang mau nunggu lampu hijau, ya tungguin. Benar kan? Itu PHP. Lampu hijaunya ngamuk. Nunggu saya berapa detik, pas saya nongol ditinggal. Kita juga begitu. Kita PHP Tuhan. Kita datang ke gereja, kita menyanyi, kita berdoa, kita bilang, Tuhan aku menantikan suaramu. Ketika suara Tuhan datang menegur dari ibu gembalanya mungkin, dari kakak rohaninya mungkin, bapak rohaninya, Pak ini ditinggal, gak mau dengar suara Tuhan. Banyak orang ditegur tidak mau menerima, maunya yang enak-enak saja. Betul? Ini kegagalan kita ketika kita merasa kita yang memilih Tuhan. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita harus terima sebagaimana Tuhan memilih perahunya Petrus. Kalau pada saat itu Tuhan tidak memilih perahunya Petrus, Petrus mau jadi apa? Tetap jadi nelayan. Dia tidak akan menjadi gembala di Yerusalem. Dia tidak akan berkhotbah dan 3.000 orang bertobat di saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Roh Kudus menguatkan kita. Apapun yang kita perkatakan itu berkuasa. Mungkin Anda tidak akan membuat 3.000 orang bertobat, tetapi 1 jiwa Anda perkatakan perkataan yang berkuasa, Anda sudah melayani Tuhan. Amin. Itu yang pertama tadi ya. Kita dipilih, bukan memilih. Sama seperti ketika Tuhan memilih ada 2 perahu, dia memilih perahunya Petrus. Nah, saya ingin katakan lagi satu hal. Ada pertanyaan dari salah satu ibu mengatakan seperti ini. Kalau memang Tuhan memilih saya, kenapa tepat di saat saya percaya Tuhan, suami saya kok bertingkah? Saya bilang, tingkah suaminya apa, Bu? Jadi suaminya ini bukan selingkuh, tidak. Suka marah-marah, jadi malas kerja, gak mau kerja. Terus katanya, kamu ke Surabaya ya jadi pembantu. Aku gak mau kerja. Dia bilang, di saat saya mau melayani Tuhan, suami saya seperti ini. Apakah Tuhan memang benar memilih saya atau Tuhan ingin menghancurkan pernikahan saya? Saya katakan, kalau ibu bisa mencari di dalam Alkitab, Tuhan merusak pernikahan anak-anaknya, maka dia bukan Tuhan. Tidak pernah seperti itu. Ketika Tuhan memilih kita, kita harus melalui proses di-upgrade. Hidup kita dibuat untuk bersandar kepada Tuhan. Kalau Anda berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, datang masalah. Nah, minta hikmat kalau datang masalah. Kalau tidak ada masalah, bagaimana Anda bisa menunjukkan bahwa Anda punya hikmat? Ada masalah dulu, terus diselesaikan dengan apa? Dengan cara minta hikmat Tuhan. Baru Anda bisa melihat bahwa, saya diberi hikmat oleh Tuhan. Hikmat itu karunia loh. Ada berapa karunia? 9 karunia. Itu yang kita baca. Karunia hikmat, pengetahuan. Tapi ada satu ekstra di dalam Alkitab, sebenarnya karunia memberi. Itu memberi karunia. Tidak semua orang punya karunia memberi. Ada orang memberi karena dia mampu, bukan karena dia punya karunia. Betul? Tapi ada orang memberi karena dia punya karunia memberi. Sama seperti janda 2 peser. Dan memberi tidak hanya bicara tentang memberi uang ya. Anda memberi pertolongan, Anda memberi motivasi kepada orang lain. Jadi yang pertama ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang di tempat ini, saudara-saudara datang di tempat ini, datang hari Minggu, ngapain? Ibadah. Ingat, kita tidak memilih Tuhan, tetapi Tuhan memilih kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghadapi yang tidak ingin dihadapi. Kita lihat ayat yang keempat di dalam Lukas 5 tadi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus dibilangin oleh Tuhan Yesus, tebarkan jalamu. Tarik nafas Petrusnya. Dia katakan seperti ini, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Petrus disuruh menghadapi sesuatu yang tadinya dia gagal. Dia tahu sepanjang malam itu sudah mencoba, tetapi tidak ada ikan. Ketika Yesus suruh, saya tidak tahu pada saat itu mukanya Petrus seperti apa. Karena
Ketika Yesus naik ke perahunya Petrus pada saat itu, ia belum tahu loh Yesus ini siapa. Ia hanya melihat bahwa Yesus berkarisma. Apakah dia tahu itu Tuhan? Belum. Di sini dikatakan, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kenapa langsung dijawab Petrus seperti ini? Kenapa dia nggak langsung lempar jalannya? Karena Petrus itu tahu, ini benar apa enggak sih? Dia disuruh menghadapi sesuatu yang dia tahu dia bakal gagal. Terkadang kita juga seperti itu. Cari kerjaan yang nggak punya kerja. Gak mungkin di sini udah ditolak berapa kali. Kalau cowok yang masih jomblo mau deketin cewek sudah ditolak berapa kali. Ya deketin aja selama tidak disiram air panas, gak apa-apa ya. Bener ya. Nggak bisa deketin ceweknya, deketin bapaknya. Tapi jangan pacaran sama bapaknya. Maksudnya deketin bapaknya, gitu loh. Ya, ada yang jomblo di sini? Jomblo? Udah menikah? Oh, sudah punya istri ya. Berarti nggak ada yang jomblo. Ada. Saya pikir diberkati sekali tempat ini tidak ada jomblonya ya. Ya. Didekati, nggak bisa deketin anaknya, deketin orang tuanya. Nggak bisa deketin orang tuanya, sepupunya, adiknya, tetangganya pun boleh. Tunjukkan bahwa Anda punya niat. Kecuali kalau orang yang dideketin itu sudah tidak menghargai Anda, bukan cuma dia manusia di dunia ini ya, banyak orang lain. Menghadapi yang tidak ingin dihadapi. Ini yang Musa juga alami. Ketika ketika Tuhan memanggil Musa, Musa itu harus menghadapi apa? Jadi pemimpin. Ngomong aja susah. Tidak ada yang menjelaskan sebenarnya kalau Musa ini susah ngomongnya seperti apa. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu dikatakan dia susah ngomong. Mungkin satu, dia pelat. Dua, gagap. Itu orang sudah pingsan dulu, tidur dulu, gak selesai dia ngomong. Nah, Musa disuruh jadi pemimpin orang Israel. Kemudian disuruh ngomong ke Firaun. Saya tanya sekarang, siapa namanya Mas? Nixon. Disuruh ketemu Pak Jokowi hari ini, berani ngomong enggak? Nixon disuruh bilang, Pak bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berani? Ini enggak berani. Padahal dia enggak gagap loh. Oke, enggak usah Jokowinya. Itu Pak Luhut itu siapa? Menterinya berani enggak? Pak jangan terlalu Batak Pak. Kalau ngomong yang halus-halus Pak, berani? Musa disuruh menghadapi Firaun. Dia ngomong sebenarnya, Tuhan, tapi aku susah ngomong. Tuhan bilang, dia kan gak bisu. Benar ya? Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu juga, misalnya seperti ini, perbaiki pernikahanmu. Tuhan susah, sudah lama. Coba dulu, coba aja belum. Istriku cerewet. Ditanya istrinya, suamiku juga cerewet. Itu kalau saling menyalahkan kapan? Kita disuruh menghadapi sesuatu ketika ingin memperbaiki sesuatu. Hadapi, perbaiki pernikahanmu. Hadapi itu menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang punya Roh Kudus. Saya katakan, ketika Anda memperkatakan sesuatu, perkataan yang berkuasa, berkati pernikahanmu, berkati rumah tanggamu, berkati keluargamu, berkati ibumu, bapakmu, rumah di mana tinggal. Jangan pernah memperkatakan, saya nggak punya uang. Jangan perkatakan itu. Kalau masih ada uang 1.000 di kantong, itu artinya punya uang loh. Uang 1M berasal dari uang kecil. Kalau nggak ada uang kecil, nggak ada uang gede. Betul? Masa orang lahir langsung gede aja? Nggak mungkin, dari bayi dulu baru gede. Duit juga begitu. Duit bisa gede kalau ada uang kecil. Perkatakan sesuatu untuk pekerjaan Anda. Perkatakan sesuatu untuk kantong Anda. Loh, kenapa tidak? Berkati. Tapi jangan berkati karena kepengen kaya aja. Ingat, mencari Tuhan bukan untuk memperkaya diri. Mencari Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Kekayaan itu bonus dari Tuhan. Siapa yang mendapatkan bonus? Mereka yang mau menghadapi yang tidak ingin dihadapi. Saya ingin katakan, terakhir ini saya juga dari kapan lalu itu saya sebenarnya kan kuliah. Sekarang saya juga masih kuliah. Dan ini kuliah saya yang doktoral ya. Nah, itu saya selalu berdoa, Tuhan kalau ini maunya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya cara.
Sampai detik ini saya tidak pernah bayar uang kuliah saya. Kecuali uang kuliah saya yang pertama dulu, yang pertama sekali tamat SMA. Tapi sejak saya pelayanan, saya tidak pernah bayar uang kuliah dan saya tidak pernah minta-minta. Tetapi Tuhan membayarnya dengan cara yang luar biasa. Nanti panjang ceritanya. Yang jelas saya tidak bayar uang kuliah. Kemudian saya ingin katakan, ketika saya berhenti bekerja, saya pelayanan. Jadi saya dulu sebenarnya pelayanan. Kemudian setelah pelayanan saya berhenti pelayanan. Saya hanya pelayanan menulis, saya tidak pelayanan full timer lagi. Pada saat itu saya kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Saya tidak mau menghadapi apa yang harus saya hadapi. Waktu saya pelayanan tahun 2000, saya masih muda. Saya masih 19 tahun, 20 tahun. Saya tidak bisa menghadapi jemaat yang saya katakan tadi di awal perintisan. Itu ada jemaat yang ketemu jemaat-jemaat antik ya. Nyanyinya kok itu terus. Ya udah diganti nyanyinya. Saya tidak suka nyanyi aja dikomplain, saya heran. Terus saya diminta kalau bisa nyanyinya tiap minggu, El Shaddai, Allah Maha Besar. Saya bilang itu lagu sampai Tuhan Yesus datang nggak selesai mau tiap minggu lagu itu. Dikritik terus karena saya masih muda, terus saya tidak dihargai. Saya sudah karena itu perintisan kan kami waktu itu ada 4 orang, jadi semua cewek. Satu yang jadi mentor saya dan saya yang paling muda. Karena saya yang bisa nyetir, saya yang bisa bawa mobil, saya yang bisa bawa motor. Jadi saya ini ceritanya pagi seperti ini ya pagi. Saya jemput jemaat yang tua-tua pakai mobil, balik. Saya naik motor jemput mereka yang tinggal di gang-gang anak sekolah minggu, nyampe. Kemudian kalau saya tidak main drum, saya pasti lead worship. Setelah itu saya pindah lagi ke sebelah ngajar sekolah minggu, saya masuk lagi. Jadi saya mengerjakan semuanya. Karena yang lain itu tidak bisa nyetir dan bawa mobil. Tapi itu saya masih dikomplain. Saya menghadapi hal di mana saya tidak mau itu terjadi. Saya berpikir bahwa di dalam pelayanan, saya tidak akan menghadapi hal-hal seperti itu. Kemudian terang-terangan jemaat di sana ketika saya nggak suka nih, nggak suka. Terus sorry ya, saya bukan menjelekkan apapun, tetapi ini yang saya hadapi dalam pelayanan saya di perintisan. Jadi mereka kasih amplop ada jemaat, terang-terangan yang disukai dikasih, yang tidak disukai tidak dikasih, terus dilewatin gitu. Saya melihat bahwa ini karakter orang-orang yang menyakiti hati saya ketika saya pelayanan. Saya tinggalkan pelayanan. Kemudian saya bekerja, saya menghasilkan uang. Saya lebih senang menghasilkan uang. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya pendeta, mama saya sempat bilang gini, mau makan apa? Ya makan nasi lah, masa makan batu. Pernah lihat pendeta makan batu? Debus itu ya, bukan pendeta ya. Tetapi saya harus menghadapi apa yang saya tidak mau hadapi. Di sini saya di-upgrade oleh Tuhan. Ketika saya di-upgrade, saya kembali masuk dalam pelayanan. Dan ketika Tuhan bilang, berhenti bekerja, saya mikir-mikir, waduh, meninggalkan pekerjaan bagi saya hal yang sangat sulit. Karena ketika sudah terbiasa menghasilkan uang, saya berpikir bahwa saya nggak usah susah-susah. Tetapi saya mengambil keputusan tidak bekerja. Saya full pelayanan. Tetapi Tuhan memberkati saya. Dan apa yang saya alami, saya bukan tidak sedang menyembuhkan diri saya. Ketika saya diberkati, apa yang saya dapatkan, saya kasih lagi. Saya kasih lagi. Jadi ketika saya kuliah yang S2, itu ada yang membayar uang sekolah saya. Tapi yang bayarin 2 orang, ya tidak mungkin. Saya merasa 1 orang aja cukup. Nah, yang memberkati saya yang 1 orang, saya kasih ke orang lain karena dia kuliah. Ya saya bayarin dia kuliah. Ketika saya masuk ke S3, ada yang bayarin lagi 2 orang. Begitu lagi. Yang satu saya bayar uang kuliah saya, yang satunya saya salurkan ke orang yang kuliah lagi. Dan seperti itu, ketika saya mengalami hal yang seperti ini, saya bisa melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Saya percaya di gelombang Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada uang, Tuhan sediakan dan tidak akan pernah berkekurangan. Yang punya anak, yang sekolah, percaya, doakan dalam nama Yesus anakku sekolah dan biayanya Tuhan sediakan. Tidak akan kekurangan. Bahkan ketika Anda sakit, jangan pernah takut tidak ada uang beli obat. Katakan kepada Tuhan, dalam nama Yesus, kalau ini sembuh tanpa obat, sembuhlah. Tapi jika perlu dokter dan obat, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Perkatakan perkataan yang berkuasa. Kita harus menghadapi sesuatu yang tidak ingin kita hadapi.
supaya kita punya iman memperkatakan sesuatu dengan kuasa Allah. Amin. Saya kembali menceritakan yang tak bilang tadi Amakepe, ya. Ini Amakepe tadi, ini kan mereka sudah tua, mereka 65 tahun. Di dalam mereka itu punya rumah. Nah, rumah mereka itu ini lantainya masih tanah loh. Jadi belum disemen, lantainya masih tanah. Suatu kali mereka itu ketok-ketok rumah, yang suaminya ketok rumah. Saya lagi liburan, dia mengatakan istrinya lagi demam. Nah, waktu itu papa saya ke sebelah, biasanya selalu tolong mereka papa saya. Dan mereka ini dikasih obat ya sama bapak ya, namanya demam biasa lah, dibantuin gitu. Tapi satu hal yang bisa saya lihat dari kehidupannya mereka, besoknya itu kan mereka kembali bekerja. Papa saya tanya, loh kenapa kok ini kerja nggak istirahat? Oh enggak, kita udah sehat kok. Mereka bekerja. Saya tanya ke papa saya, Pak, mereka ini kalau digaji uangnya buat apa? Kan mereka anak yang kerja-kerja di kilang tadi kan selalu bawa beras, bawa makanan, bawa ikan. Terus papa itu bilang seperti ini, mereka uangnya itu kadang mereka pergi kasih ke orang yang punya anak kecil tapi anaknya sekolah. Jadi mereka kasih untuk uang sekolah. Saya bilang loh, satu hari mereka bisa kerjakan berapa goni? Ya namanya sudah tua ya, paling 2 goni. Karena kalau goni untuk kilang minyak itu nggak kecil loh, gede segini. Nah untuk jahit itu satu hari belum tentu bisa cepat karena manual, menjahitnya tidak pakai mesin. Nah suatu kali mereka ini waktunya liburan, mereka pergi makan di satu tempat. Saya nggak tahu itu kayaknya tempat bakso. Nah mereka pesan 1 porsi makanan. Bakso ya, 1 porsi makanan, tapi tidak beli minuman. Mereka cuma bawa botolnya pun 1. Nah pada saat mereka makan, di sebelahnya, di meja sebelah itu ada kakak saya. Dia lihat kasihan sekali nih, mereka makan 1 porsi bagi berdua gitu. Ketika kakak saya melihat si kakek makan duluan pelan-pelan, neneknya nungguin. Waduh, keburu lapar neneknya. Kakak saya beli 1 lagi baksonya, kasih. Si nenek bilang, gak mau. Loh, udah apa-apa, dimakan. Gak mau, 1 aja. Loh, tapi nanti lapar loh. Gak mau, dipulangin. Loh, kakak saya bingung, ini sungkan atau gimana? Gak apa-apa loh. Gak mau. Nunggu. Terus kakak saya udah selesai makan bakso. Si kakek nggak selesai. Kakak saya datang lagi, kasihan lo nenek ini makan aja nggak apa-apa. Neneknya bilang, nggak mau, nggak suka bakso, suka. Terus kenapa nggak mau makan? Ya nunggu kakeknya, nggak usah ditunggu tuh kakeknya makan lama. Nggak, aku nunggu gigi palsunya mau gantian. Gigi palsunya cuma 1 gantian. Nah, apa yang sedang saya sampaikan bahwa di dalam ketidaksempurnaan kita tetap ada kasih. Amin. Bagaimana kita harus bisa saling mengasihi. Kalau tua nanti boleh sama istrinya gigi palsu tapi kalau zaman corona jangan ya. Kita bisa melihat hidup kita ini mungkin tidak sempurna. Semua orang tidak ada yang sempurna hidupnya. Jangan pernah melihat bahwa ketika orang lain itu hidupnya mewah, hidupnya lebih enak dari Anda. Saya paling cemburu ketika melihat ada tukang yang enak sekali tidur di rumput. Cepat sekali tidurnya. Saya tidur aja di kasur lama betul. Manusia yang menikmati hidup adalah yang tidurnya cepat. Siapa yang tidurnya cepat di sini? Nempel manapun tidur. Nempel manapun tidur. Wih, luar biasa itu. Itu karunia yang luar biasa. Banyak orang cari dokter supaya bisa tidur. Obat tidur itu mahal. Betul? Saya ingin katakan saja ya. Saya konselingi banyak orang kaya yang mobilnya 5. Sampai saya pernah masuk rumahnya, saya bingung masuk tadi di mana, keluar di mana kok.
Cari dokter tahu apa? Karena susah tidur. Saya bilang cari Tuhan Yesus aja sini, nggak usah cari dokter. Karena mikir hartanya nanti kalau dia mati itu taruh mana. Bahkan kalau dia mau pergi liburan dengan suaminya, beda pesawat. Katanya kalau satu pesawat nanti kalau pesawatnya jatuh dua-dua mati. Jadi mau pergi aja nggak bareng. Saya sampai bilang bagaimana orang ini menikmati pernikahannya. Liburan aja naik pesawat beda. Karena takut mati bersama. Kalau pergi keluar kota, itu keluar kota kapal ke Malang itu loh. Pakai 2 mobil. Saya bilang, kenapa nggak bareng suami istri menikmati liburan? Kalau tabrakan gimana? Mati dua-duanya. Lah terus, ini dipenuhi dengan ketakutan. Kalau kita, orang yang nggak punya duit, kalau mati besok hari ini, haleluya. Kenapa? Mati adalah keuntungan, kata Paulus. Justru ketika kita mati, itu hidup yang baru di dalam Tuhan. Tidak ada lagi penderitaan. Jangan pernah takut mati ya, betul ya? Ya, haleluya, luar biasa. Ada yang takut mati di sini? Jangan pura-pura. Nanti sakit sedikit, Tuhan sembuhkan aku. Alasannya bukan mau sembuh, takut mati aja. Ya. Oke. Yang ketiga adalah mengalami yang tak mungkin. Ini yang disebut dengan mujizat. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Ketika tadi Yesus katakan, tebarkan jalamu. Sempat mikir-mikir tuh Petrus. Loh, sepanjang malam kemarin gak ada apa-apa loh. Tapi ketika mereka melakukan, Petrus melakukan apa yang Yesus katakan. Firman Tuhan katakan, menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Saya itu waktu kecil, kan saya katakan tadi bahwa papa saya itu kan deket pantai. Saya selalu dibawa mancing, sering dibawa mancing kalau liburan. Dan saya tahu jala itu bukan benang biasa loh. Saya pernah tangan saya aja robek kok kena. Nah, kalau jala itu sampai robek dan saya tahu jala yang kelihatan kecil di gini itu gede loh. Kalau itu sampai robek, saya nggak bisa bayangkan itu ikan banyaknya minta ampun. Hidup kita akan dilimpahi dengan sukacita. Hidup kita akan dilimpahi berkat-berkat Allah ketika kita mau ikut melakukan apa yang Tuhan mau. Sesuatu yang tidak ingin kita hadapi, kita berani hadapi. Percayalah, ada berkat Tuhan menanti Anda. Jangan pernah takut menghadapi sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Di situ tadi katakan awalnya Simon mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga. Karena engkau menyuruhnya, bukan karena aku mau. Petrus dengan jujur mengatakan, ya sudahlah, karena Yesus katakan seperti itu. Dia melakukannya, bukan karena dia yakin, tapi karena dia pasrah. Beda yakin sama pasrah. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, mengampunilah, mengasihilah. Ketika hari ini ada Bapak Ibu yang datang di tempat ini belum menyelesaikan masalahnya dengan orang lain, selesaikan. Supaya jala Anda dipenuhi sejumlah besar berkat Allah, sehingga jala Anda menjadi koyak, sampai koyak saking banyaknya. Kalau saya bercerita orang-orang yang saya layani, di saat mereka mengampuni ada yang sembuh dari sakit. Di saat mereka mengampuni ada yang pernikahannya diperbaiki. Dan di saat mereka mengampuni ada yang pekerjaannya diberkati. Nah, saya ingin baca di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan seperti ini. Sehingga jalan mereka mulai koyak. Anda tahu bahwa Gideon itu kan pernah disuruh berperang untuk melawan musuh. Musuhnya berapa banyak? Yang dia bawa cuma 300 orang. Sebenarnya cerita di film 300 itu diambil dari kisahnya Gideon. Bagaimana Gideon hanya membawa 300 orang saja untuk mengalahkan musuh. Ini mujizat. Dan ini yang akan dialami oleh orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Saya mengalami mujizat yang saya katakan tadi bahwa ketika dokter mengatakan chance untuk bisa memiliki anak buat saya 0. Karena 1 kali dikuret keguguran itu kehilangan chance 25%. Kalau 4 kali berarti kan 100%-nya hilang. Kalau saya 7 kali kan sudah melebihi kapasitas ya. Jadi dikatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk bisa memiliki anak.
Tapi ketika saya tidak berpikir ke sana lagi, saya sudah tidak mikir, saya akan katakan ya sudah tahu saya melayani saja. Tuhan memberkati saya. Pada saat itu saya sedang drama Natal dan saya merasa bahwa badan saya nggak enak. Saya pikir saya sakit dan pada saat itu dokter mengatakan saya hamil. Bagi saya itu mujizat. Karena di saat dokter bilang tidak mungkin, tetapi mungkin. Bagi saya mungkin itu mujizat, bagi orang lain itu biasa-biasa saja. Tapi satu hal saya ingin menceritakan, satu orang di Jakarta yang pernah dilayani oleh mentor saya, dia kena kanker hati dan dokter katakan usianya tinggal 2 atau 3 bulan karena sudah sampai ke bagian jantung ya. Nah setelah itu dia didoakan, masalahnya sepele. Dia cuma sakit hati sama kakaknya. Jadi papanya itu kan meninggal, jadi membagi harta. Dia dikasih rumah, tapi kakaknya dikasih ruko. Nah sebenarnya kan sama-sama, tapi dia merasa ruko itu lebih menguntungkan karena bisa dipakai usaha, dan di sana memang ada usaha. Dia merasa kok aku dikasih rumah, kakakku kok dikasih ruko. Jadi dia sakit hati, cuma sakit hatinya dia nggak pernah tunjukkan. Nah ketika didoakan, dia mengatakan aku sakit hati sama kakak saya. Ketika kakaknya dipanggil, kakaknya bingung loh. Nggak ada tanda-tanda bahwa dia membenci kakaknya. Bahkan kakaknya bilang, kalau kamu mau rukonya ambilin, dia bilang. Aku tidak pernah meminta kok, nggak apa-apa. Tapi ketika dia mengampuni, hari ini dia dites, kankernya masih ada, besok tes lagi. Pokoknya sampai seminggu dia punya kanker hilang. Dokter sendiri yang di Jakarta bingung. Ini kanker bukan main-main, sudah sampai ke jantung, apalagi sudah sampai ke empedunya ya. Itu empedu kan menyaring semua racun. Dan kalau empedu sudah rusak, akan susah makan apapun karena tidak ada yang bisa menyaring racun lagi. Dia disembuhkan karena dia mengampuni. Hari ini kita belajar 3 hal. Ketika hidup kita ingin di-upgrade oleh Tuhan, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kita dipilih, bukan memilih. Kemudian kita harus menghadapi apa yang tidak ingin dihadapi. Dan yang ketiga adalah mengalami yang tak mungkin. Mari kita mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Baik, oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika hidup kami di-upgrade oleh Tuhan, ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Meskipun kami percaya Tuhan, hal itu akan menyakitkan, hal itu tidak ingin kami hadapi, hal itu tidak mungkin untuk kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami mau tunduk dan kami mau ikut apa maunya Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami akan seperti jalannya Petrus yang akan dipenuhi oleh sejumlah ikan besar, sehingga jala kami pun dipenuhi dan bahkan mulai koyak. Kami akan berlimpah-limpah sukacita, kami akan berlimpah-limpah ucapan syukur. Le'enakna syai'e elana manalak syai'ilahani meneyam. Hamba percaya Yesus Tuhan, jemaat di tempat ini akan diberkati oleh-Mu. Hamba berdoa Tuhan, setiap orang, biarlah Tuhan mereka menyerahkan hatinya untuk Tuhan. Mereka boleh menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Bapak, setiap orang yang berdoa pagi hari ini, agar hidupnya dipulihkan, agar pekerjaannya diberkati, agar finansialnya Tuhan diberkati. Hamba berdoa Tuhan, biar jemaat di tempat ini boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, memberikan dirinya untuk dipilih oleh Tuhan, menjalani hidupnya sebagaimana yang sudah Tuhan kehendaki, dan ia boleh menghadapi Tuhan apapun yang tidak ingin ia hadapi dengan kekuatan yang daripada Allah. Dan hamba percaya Tuhan, setiap orang akan mengalami hal yang tidak mungkin, di mana mujizat Allah boleh terjadi. Yang sakit disembuhkan, pernikahan yang rusak akan diberkati Tuhan. Dan anak-anak yang memberontak Tuhan, Engkau kembalikan kepada orang tuanya. Dan hamba berdoa saat ini Tuhan Yesus, diberkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan, jika mereka mengerjakan sesuatu. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang bekerja, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, jadikan berhasil. Dan Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau sediakan, tidak akan berkekurangan. Tapi setiap orang akan bersyukur kepada Tuhannya, karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup setiap kami akan di-upgrade oleh Tuhan. Kehidupan yang biasa menjadi luar biasa.
Karena di dalam Kristus semua menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Diberkatilah tempat ini, diberkati jemaat ini Tuhan. Diberkati gereja ini. Biar gereja ini bertumbuh di dalam iman Tuhan. Dan nama percaya. Ketika gereja ini diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka gereja ini akan menjadi berkat Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar tempat ini. Dan hamba percaya, urapanmu ada di tempat ini, hadiratmu ada di tempat ini. Setiap orang yang masuk di tempat ini akan tenggelam dalam hadirat Allah dan merasakan kuasa Allah yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita telah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami segenap pekerja dan juga jemaat gereja Betani Lambarjo mengucapkan terima kasih atas berkat firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, kami boleh memuji, menyembah-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita karena kami begitu mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selagi kantong persembahan dijalankan, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat menghadiri ibadah raya kedua sore nanti pukul 5 sore, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Antoni. Dan untuk ibadah raya kita minggu depan, ibadah raya pertama pukul 9.30, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Lukas Sutopo. Dan untuk ibadah raya sore pukul 5 sore minggu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Gideon dari Batra Yuda. Setiap hari Rabu pukul 7 malam ada ibadah doa malam di tempat ini. Dan ibadah doa malam kita hari Rabu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Samuel Tanujaya. Dan setiap hari Sabtu pukul 6 sore ada ibadah WBI di tempat ini. Dan untuk ibadah WBI kita hari Sabtu depan, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Ibu Joni. Di tempat ini juga ada ibadah sekolah minggu. Jadi yang memiliki anak, cucu, keponakan bisa beribadah sekolah minggu di tempat ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Firman Tuhan yang begitu luar biasa menguatkan kita, dipakai oleh hambanya yang begitu luar biasa. Beliau menulis buku dan selalu membagikan kepada kita ya saudara. Terima kasih Bu untuk bukunya. Begitu Tuhan pakai dengan luar biasa. Beliau bisa menulis buku, bisa berkhotbah, bisa main musik, bisa menyanyi ya. Luar biasa Bu. Tuhan pakai kehidupan Ibu dengan luar biasa. Saya aja kalau mau nulis surat cerita susah ya. Bisanya surat cinta saya. Saya percaya bukan suatu kebetulan beliau boleh melayani di tempat ini, tetapi menguatkan iman kita dengan luar biasa. Doa-doanya kita diajar cara berdoa gimana, kita diajar memperkatakan firman Tuhan yang benar dalam hidup kita, supaya apa yang kita katakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara, amin. Ini berdua mau saksi dulu, katanya mau saksi sore, tapi saya minta pagi dan sore supaya sama-sama kita mendapatkan berkat yang sama. Amin. Salam saudara. Ya, sesuai janji saya di bulan Januari, awal cerita saya terkena masalah dalam keluarga saya. Memang ya,
siapa sih yang mau masalah itu datang? Semua kan nggak mau kan kalau masalah itu datang. Tapi secara nggak langsung masalah itu mendewasakan kita, membuat kita lebih dewasa secara jasmani dan juga secara rohani. Jadi bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Jovan. Ini istri saya, Vina. Saya pertama kali pelayanan di tempat ini sekitar tahun 2007. Itu saya belum menikah. Pada waktu itu saya datang dari Sidoarjo, baru pindah ke Surabaya. Saya tidak membawa apa-apa. Pada waktu itu masih digembalakan oleh Bapak dan Ibu Harso. Ketika saya pelayanan di sini, saya cerita kalau memang latar belakang saya seperti ini, dan saya datang ke sini tidak membawa apa-apa. Tapi begitu baiknya gembala di sini itu memberikan saya itu sepeda ontel untuk saya setiap hari itu bisa beribadah di tempat ini. Jadi selama 1 minggu full saya itu selalu ada di tempat ini untuk melayani Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, setelah saya menikah dengan istri, Tuhan memberkati saya luar biasa. Apa yang saya butuhkan Tuhan cukupkan. Jadi masuk pada intinya, bulan Januari kemarin, pertama kali saya kesaksian, saya mendapatkan sebuah masalah. Saya dicek orang kurang lebih 2,5 M. Bukan nominal yang kecil ya saudara. Dan yang parahnya lagi 2,5 M itu bukan uang pribadi kita, ada uang pribadi kita, tapi juga ada uang dari teman-teman kita. Jadi mau nggak mau kita harus bertanggung jawab ke teman-teman kita. Karena mereka mungkin sudah nggak mau tahu ya, yang namanya uang kan sensitif. Yang namanya teman, biar teman dekat pun kalau masalah uang itu sangat-sangat sensitif. Sampai akhirnya mereka itu berulang kali melaporkan kita ke kantor polisi. Jadi sudah kurang lebih 4 kali kita datang ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan. Tapi puji nama Tuhan, karena memang uang yang hilang itu bukan di kita. Itu ada orang lagi yang memang sengaja membawa lari uang itu. Nah, dan memang caranya itu dia itu luar biasa. Dia tuh udah benar-benar pemain juga. Jadi walaupun dibongkar secara data, dia pasti menang. Sedangkan kita orang yang buta hukum, kita nggak tahu soal hukum, jadi kita dibodohi. Jadi kita yang tanam saham, justru kita yang dibalik punya hutang ke dia. Jadi kita diapit antara 2 orang. Jadi kita juga dikejar teman-teman kita untuk minta uangnya kembali. Kita juga ditekan sama orang yang bawa lari uangnya itu. Justru dibalik keadaan kita yang punya hutang sama dia. Jadi cara mainnya luar biasa. Dan selama bulan Januari, Februari itu kita benar-benar nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Bahkan sempat istri saya itu sudah putus asa. Seperti yang saya saksikan dulu, istri saya itu sudah sempat mau bunuh diri karena memang sudah tidak kuat. Uang segitu banyaknya dari mana kita mau gantiin. Saya cuma pesan sama istri saya, selagi kamu masih hidup, kalau kamu berbuat salah, kamu bisa bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti ampuni. Tapi ketika kamu ambil jalan yang salah, ketika kamu mengakhiri hidupmu, putus hubunganmu dengan Tuhan. Aku nggak mau putus hubungan dengan Tuhan. Kami berdua yakin pasti ada jalan keluar. Kami berdoa, kami berpuasa, kami mohon pertolongan dari Tuhan. Kami cerita ke gembala kami cerita ke saudara-saudara seiman kami. Mereka bantu doa, mereka dukung doa. Setiap kami ke kantor polisi, mereka dukung doa. Sampai suatu ketika, Tuhan itu luar biasa. Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan kirimkan saudara dari ujung, saudara yang sangat jauh, dari Ambon datang ke Surabaya. Awalnya kita nggak tahu, kita mau cerita juga nggak enak. Akhirnya lambat laun kita cerita masalah kita. Justru saudara saya ini kaget, dia shock ya saudara. Kenapa kok nggak cerita dari awal? Ya, jadi nyeselnya saudara ini kenapa nggak cerita dari awal? Kalau cerita dari awal, dia pasti akan cepat diselesaikan dari awal. Puji nama Tuhan, akhirnya saya
limpahkan, saya ceritakan semua sama saudara saya, dan sedikit saya perkenalkan saudara saya yang ada di belakang ini. Berdua mereka suami istri, mereka datang jauh-jauh dari Ambon untuk membantu saya. Puji nama Tuhan, sedikit demi sedikit masalah ini mulai teratasi. Dan saudara saya ini memang dia bekerja di aparatur hukum, jadi dia juga mengerti soal hukum. Dia juga banyak rekan-rekan di jajaran kepolisian atau TNI. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan menggerakkan hati mereka untuk menolong saya. Dan sudah 3 kali ini saya pergi ke Jakarta untuk menemui orang yang bawa lari uang ini. Di pertemuan pertama Tuhan masih belum kasih jawaban. Pertemuan kedua orangnya itu masih berbelit. Dan puji nama Tuhan, malam nanti kita berangkat lagi ke Jakarta. Saya percaya untuk yang ketiga kalinya ini Tuhan pasti kasih terobosan yang luar biasa. Kebetulan yang membantu kita semuanya anak Tuhan. Tuhan kirimkan pasukan yang luar biasa untuk menolong saya. Mungkin mau disambung istri. Iya, salam saudara. Ya, saya cerita seputar Januari ya. Itu keluh kesah sama Tuhan. Di saat itu saya sendiri, saudara. Bahkan suami tidak bisa membantu. Teman-teman semua sudah menuduh saya. Bahkan saya merasa, oh Tuhan, mungkinkah satu manusia di dunia ini tidak ada percaya sama saya. Bahkan saya ini tidak pernah marah sama anak saya. Sampai sakit derajat saya marah 10 tahun. Anak saya nggak pernah saya marahi. Di hari itu saya marah besar sekali. Sampai akhirnya saya bilang sama hati, kalau saya di rumah, ini rumah tangga saya hancur. Saya pergi, pergi aja gitu, tidak apa sama suami, tidak apa sama anak. Saya tidur, saudara, tidur di mobil. Sampai saya ini daftar Grab. Saya ini naik Grab untuk nalangi teman-teman saya tadi itu. Jadi saya Grab di resto, nge-Grab di resto gitu aja gitu. Pak saya tidak pulang sampai 2 bulan, saudara. Saya takut kalau deket anak sama suami saya nanti marah, nanti hancur keluarga saya. Seperti itu gitu, Pak. Dan saya bekerja pun bukan untuk saya, untuk membayar hutang. Yang hutang itu bukan saya pakai uangnya, seperti itu loh, saudara. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, setiap kali saya ngantar orang ke Sidoarjo, kemana, antar Grab itu, sempat saya mengantar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah saya ini gak mau hidup susah sama Tuhan? Apakah saya ini cuma mau enak sama Tuhan? Kalau memang Tuhan tahu saya hidup seperti ini, tapi belum sama Tuhan, saya rela. Jangan saya dengan kelimpahan harta, tapi saya jauh dari Tuhan. Enggak, saya tidak mau itu. Tapi saya percaya Tuhan mampukan semuanya. Tuhan mampukan dapatkan semuanya. Kalaupun satu orang manusia tidak bisa menampingi saya, tidak ada percaya sama saya, cukup Tuhan saja yang mau menampingi saya tadi itu tidak cukup buat saya. Tapi tolong Tuhan, kirim prajurit Tuhan. Polda pun tidak cukup melawan orang ini, karena mereka orang besar. Saya masih ingat, saudara, saya minta jelas sama Tuhan. Saya tidak mau dipenjara, Tuhan. Bahkan teman saya di Polda, di Polres, sampai menuduh sama saya, kasihan sama saya. Kehidupan opo sih mau jalan ini? Kamu kerja buat bayar utang, bahkan itu bukan buat kamu pakai. Kamu kerja buat bayar orang, buat apa? Terus kamu nyerah, gak apa-apa, tak siap non. Apa jenenge lapas di sana enak. Paling 1-2 tahun, kamu mau berapa puluh tahun kamu bayar utang sekitar. Itu nominal uang saya yang 2,4 ya, saudara. Belum teman-teman saya, hampir 7M, hampir 78M. Nah, uangnya siapa? Uang segitu itu, saudara. Saya bilang sama Tuhan, bahkan suami saya bilang, menyerah, enggak apa-apa. Aku nggak rela, nggak tega lihat kamu kerja buat makan susah ini itu, kok buat bayar utang ya uangnya nggak tahu sampai kapan kita seperti ini. Kasihan Joyce Mi, itu tak apa kamu masuk. Oh,
Aku gak pernah malu punya istri kamu. Aku bangga punya istri kamu. Bahkan anak saya bilang, Mimi itu Mimi yang terbaik di dunia. Karena saya ada di belakang saudara. Dia peluk saya malam itu. Tidak apa-apa, Mimi masih di penjara. Aku gak malu punya Mimi. Aku bilang sama suami saya, aku kalau sampai masuk di, aku gak mau menyakiti nama Tuhan. Aku gak salah. Aku tetap percaya sama Tuhan. Aku imani, aku gak akan masuk penjara. Saya setiap makan, setiap nganter orang ke Grab ya, ataupun mau kemana pun, saya itu pasti ingat Tuhan. Saya gak mau di penjara. Saya masih susah gimana, saya mau. Pokoknya saya gak mau di penjara. Kalau saya di penjara berarti nama Tuhan itu gak baik gitu loh. Saya sebagai pelayan Tuhan mana mungkin gitu loh nyakitin Tuhan seperti itu. Seperti itu saya terus sama Tuhan. Suatu ketika di fase terendah saya bilang sama Tuhan, berhenti di mobil. Saya bilang, saya menunggu sama Tuhan habis pujian. Tuhan, kalaupun teman saya di Polda itu tidak cukup, memang tidak cukup Tuhan. Tolong kirim prajuritmu sendiri, malaikatmu sendiri yang mendampingi saya ini loh. Karena yang saya lawan itu orang besar Tuhan. Sekelas Mabes Polri saudara, dia backingannya Mabes Polri gitu loh. Saya minta tolong kirim prajuritnya Tuhan gitu loh, karena hanya Tuhan yang mampu menolong saya. Akhirnya nggak tahu kenapa saudara saya ini datang. Saya diminta, Cici kenapa? Nggak apa-apa, Cici kenapa? Sampai di bulan 5 itu baru saya ngomong semuanya. Joyce ini sampai ini loh, sampai dibiayai sama kepala sekolahnya. Soalnya Joyce ini pintar, dulunya itu prestasinya banyak, kok nggak sekolah. Terus saya seperti ini marah dia, gimana sih Cici ini gini gitu. Akhirnya saya cerita, akhirnya Tuhan benar-benar mengirim prajurit gitu loh. Saya nggak tahu latar belakang apa di masa ini seperti apa. Ternyata saya kaget, begitu banyak saudara di Jakarta, begitu banyak saudara di Surabaya, di mana-mana pun banyak saudara ya. Jadi saya teratasi satu akhirnya aku tanggap, oh nanti ini ternyata orangnya mainnya seperti ini. Di mana yang jadinya korban menjadi tersangka itu mereka saudara. Jadi akhirnya sampai kemana-mana pun saya bilang sama Bu Gembala, saya nanti minta videonya di setel gimana saya ini. Ternyata Tuhan nggak mau seperti itu saudara. Saya minta tadinya itu minta di setel videonya, tapi Tuhan tiba-tiba memberi apa-apa. Jangan, kamu bukan mereka yang untuk mempermalukan manusia, bukan. Biar saya saja sendiri yang mengadili mereka. Sudah hapus dari Ko Happy, cepat bilang Ko Happy. Mungkin Ko Happy tahu, kok kayak aku gak boleh sampai Tuhan tuh. Terus hapusin aku gak usah, aku gak berhak untuk mengadili mereka, aku gak berhak tuh untuk mempermalukan mereka. Gak apa-apa, hapus saja. Terus kesaksianku nantinya udah cukup itu aja gitu. Ternyata benar saudara, begitu Ko Happy hapus, orangnya ini ketemu lagi. Tadinya aja menghilang kemarin saudara, bingung mau menerobos kecitralan Cici Putra itu gimana, kan susah sekali. Kalau nggak LP itu nggak bisa masuk saudara. Akhirnya saya pakai hikmat, saya dikasih tahu orangnya, pakai adminnya Mata, WA di situ. Saya WA, saya takutin dia. Akhirnya dia lari lagi terbang ke Jakarta, dan sekarang ini puji Tuhan dia masuk perangkap kita. Dan nanti malam kita mau berangkat, semoga saya minta bantu doanya besok selesai semua. Dan happy endingnya saya begitu melekat sama Tuhan. Saya di sini mengerti. Karena memang kita kalau berdoa itu, kalau yang pasti aja saya minta sama Tuhan, saya ini anak raja, saya ini anak Tuhan loh. Masa Tuhan nggak mau melindungi saya, membantu saya, kan nggak mungkin. Saya sampai ngomong sama Tuhan gitu. Pokoknya aku minta hak saya sebagai anak Tuhan, mana Tuhan? Pokoknya Tuhan toh. Akhirnya Tuhan kabulkan saudara. Jadi saya kalau berdoa itu jelas itu, oh ternyata saya mengerti kalau berdoa jelas itu pasti dengan iman, dengan percaya sama Tuhan. Meskipun satu dunia ini tidak ada yang percaya dengan saya, satu dunia ini tidak bisa bantu saya, tapi saya percaya Tuhan mampu membela saya. Seperti saya ada di hal yang tidak mungkin saudara, tidak mungkin seorang saya ini bisa mengupas, bahkan itu sampai total tuh kerugian negara Indonesia itu karena dia itu 400 M, dengar-dengar. Belum rumah-rumah yang dijual-jual sama dia. Saya sampai shock loh. Berarti intinya kalau sampai saya membongkar kayak gini kan banyak orang yang diselamatkan. Kalau bukan Tuhan saudara, siapa lagi? Jadi sekian saya tutup.
Yang saya berterima kasih sama Ibu Gembala, sama semua yang di sini selalu mendukung doa, selalu sampai Ibu itu sampai pagi siang sudah mendoakan saya, saudara. Kalau bukan saya hidup ini karena doa semuanya. Kalau bukan doa kalian semua, saudara, Ibu Gembala, saya tidak ada apa-apa, saudara. Tidak bakal tembus sama Tuhan, karena hati yang ikhlas doakan saya itu pasti tembus sama Tuhan. Jadi saya terima kasih sekali sama semuanya. Berkat doa-doa saudara-saudara saya ada di sini tanpa harus dipenjara sesuai janji Tuhan. Tuhan gak akan menjara saya tahu gitu loh. Dan sekarang Tuhan memberi kuasanya kepada saya untuk memberitakan kabar gembira ini. Terima kasih. Dari kesaksian kita bisa lihat betapa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Benar saudara, saya percaya kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Jika orang benar menghadapi persoalan, Tuhan pasti tolong. Amin saudara, kita melihat kedahsyatan Tuhan, kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Juga buku ini tadi saya lupa judulnya edisi agape. Padahal saya nggak janjian dengan beliau, tetapi firman yang saya bagikan tadi awal pembukaan, bahwa kasih Tuhan itu kasih yang memberi, kasih yang tak terbatas, kasih yang selalu rela berkorban, ya saudara. Tinggi dalam kasihnya begitu luar biasa. Ya, jadi kasih yang selalu memberi Tuhan berikan kepada kita, dan buku ini pun sama dengan edisi agape, ya, bukan suatu kebetulan Tuhan menunjukkan kedahsyatannya pada kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa berkat. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami berterima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang boleh kami terima sampai hari ini. Bahkan kesempatan kami untuk dapat berada di bait Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan yang boleh kami terima. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan senantiasa berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami boleh mendapatkan anugerah kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Kami hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami saat ini. Dan perkenanan Tuhan ada buat kami saat ini. Apapun yang Engkau doakan pada pagi hari ini, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Kami percaya Tuhan begitu mengasihi kami. Kasih Tuhan begitu setia dalam hidup kami. Kasih Tuhan begitu mengasihi kami. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, amat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Mari saudara kita mengangkat tangan kita, percaya dengan iman. Saat Engkau mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Kami percaya Tuhan berkati kami
dengan berlimpah-limpah pada pagi hari ini. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil, bahkan berkelimpahan. Dan damai sejahtera Tuhan, damai sukacita Tuhan yang dari Allah Bapa dan kasih yang begitu sempurna dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, menyertai kami, menolong kami, bahkan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang sudah diberkati dan percaya, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.